Selamat tidur sayang, bisiknya sembari mencium kening ini. Selamat tidur juga, bandut tua, jawabku sambil menahan tawa. Matanya yang semula akan terpejam pun seketika terbuka dan mendelik, tidak terima ke arahku. Habislah aku digelitikinya. Jahat banget sih, Dek, sungutnya sambil terus menggelitik perutku. Haha, ampun Mas, hahaha. Udah diganti belum nama kontak Mas di HP kamu? Readers pada penasaran tuh. Hahaha, ampun. Udahan dulu mah ngelitiknya, baru aku jawab. Mas Pian menurut, menarik tangannya, lalu kembali bertanya. Cepat jawab, Dek. Udah Mas, aku udah ganti nama kontaknya Mas Pian. Udah bukan bandut tua lagi. Ganti nama apa? Aku ganti jadi bandut tua I love you. Astaga, Dek Amel. Jemari Mas Pian kembali menggelitik perutku. Aku berontak tidak tahan. Tangan kanannya yang melingkar di leher, ku gigit. Mas Pian mengaduh kesakitan dan menghentikan aksinya. Tanpa dikomando, tawa pun berderai. Jadilah kami akhirnya berbincang seputar sejarah terciptanya nama bandut tua sampai waktu hampir memasuki waktu subuh. Mataku terpejam merasakan pelukannya yang begitu hangat. Ketika darahku berdesir dan jantungku berdebar tidak beraturan. Untuk pertama kalinya, Mas Pian berani masuk ke dalam kamar mandi di saat aku sedang berendam. Dan untuk pertama kalinya pula, aku merasa senang dengan inisiatifnya itu. Aku mendongak, lalu kudorong masuk kepalanya, hingga kami berciuman dengan posisi saling berlawanan. Aku tahu ia terkejut, karena selama ini, setiap kali bercinta, aku tidak pernah memberikan respon baik. Aku lebih banyak diam dan pasrah. Kenapa, Mas? Tanyaku menjadi canggung dan salah tingkah. Mas Pian bergeming, tatapannya semakin dekat padaku. Aku jadi merasa semakin tidak enak hati dibuatnya. Mas tidak suka ya? Ia menggeleng, lalu menyeringai nakal dan menghujaniku dengan ciuman. I love you, Mas Pian, bisikku. Mas Pian mengangguk seraya tersenyum. Aku membalikan tubuh dan perlahan wajahnya mendekat dan memagut bibir ini dengan lembut. Hasratku yang bergelora membuat diri ini tak ragu mengesampingkan rasa malu. Aku jadi agresif dan terkesan liar. Yang terjadi kemudian, tubuhku yang masih basah digendongnya ala bridal style dan kemudian membaringkanku di peraduan yang beralaskan spray putih polos dengan ratusan taburan kelopak bunga di atasnya. I love you, Mas, bisikku lagi di telinganya. I love you too, melebihi apapun. Terima kasih atas cinta Mas yang begitu besar padaku. Maafin aku selama ini jahat. Shh, jangan menangis, sayang. Mas mengerti keadaanmu. Mas paham posisimu. Untuk itu Mas selama ini bersabar menunggu. Tapi, kenapa Mas? Karena Mas punya keyakinan. Mas yakin bahwa suatu saat Dek Amel akan sayang dan mencintai Mas. Dan malam ini Mas merasakan cinta itu. Meski aku pernah berkhianat. Mas tahu apa saja yang sudah Dek Amel lakukan dengan Dimas. Menurut Mas, masih bisa ditolerir. Dari mana Mas tahu? Dek Amel nggak perlu tahu. Yang jelas Mas melakukan hal itu dengan maksud yang baik. Mas pun yakin
dengan keputusan mempertahankan rumah tangga kita ini. Semua sudah Mas pertimbangkan masak-masak. Makasih ya Mas, aku sangat bahagia. Aku mencintaimu. Bisakku lirih. Mas Bian mengusap pipiku, lalu kemudian mencium kening dengan penuh cinta. Selanjutnya, kami pun melewati malam syahdu dengan sukacita. Malam kesekian yang menjadi malam pertama untukku. Sayang, maaf Mas nggak bisa jemput. Mau ke rumah ibu, ada masalah dengan Desi. Kabar yang dibawa Mas Bian membuatku gusar dan khawatir. Masalah apa? Nanti Mas ceritakan malam di rumah. Oke, jangan telat makan siang ya Mas. Iya sayang, diambil juga. Aku lagi di kantin sama Rika. Syukurlah. Sudah dulu ya sayang. Assalamualaikum. Pungkasnya. Ku taruh ponsel usai menjawab salam. Pikiranku mengawang menebak-nebak masalah apa yang terjadi di rumah besar itu. Setahun sudah aku meninggalkan rumah itu, dan selama itu aku baru 2 kali datang menyambangi ibu mertua yang masih jutek padaku. Saat momen Idul Fitri dan Idul Adha, aku datang ke sana. Tapi sambutan si nenek gambreng masih sama seperti dulu. Alhasil, semenjak itu aku jadi enggan datang lagi. Sehingga setiap kali Mas Fian mengajak untuk menengok si nenek gambreng, aku selalu menolak. Mas Fian memang anak yang berbakti. Setiap kali ada kesempatan, pasti dia akan menyempatkan diri untuk datang ke sana, meski hanya sebentar. Woi, kok ngelamun? Sorry. Laki lo ngasih kabar apaan? Ada masalah di rumah katanya. Jadi, ntar baliknya gue nebeng mobil lo, oke? Emang laki lo nggak jemput? Kagak. Katanya ada masalah penting yang harus diberesin. Wah, jangan-jangan dia mau jodohin emaknya sama cewek lain. Kayak di cerita sinetron ikan terbang itu. Hahaha. Jalan lo, kampret. Amit-amit ih. Jangan sampai kayak gitu. Bacot lo sekate-kate. Haha. Si yang udah kelepek-kelepek sama si bandut tua. Bahagia. Bahagia banget dah. Buruan lo pesan sana. Gue udah lapar banget ini. Hahaha. Lo mau makan apaan? Makan mie ayam seger kayaknya. Lo mau makan apaan? Gado-gado aja lah. Makasih banyak ya Rik udah nganter. Lo mau mampir nggak? Kagak. Ntar kayak kemarin lagi. Gue mampir ke rumah lo bukan disuguhin malah disuruh masak buat makan kita. Dasar tuan rumah gak sopan. Hahaha. Sekarang mah enggak deh. Kalau lo mau mampir, gue janji bakal nyuguhin lo. Beneran. Lo mau kasih gue apaan? Itu cucian piring bekas semalam. Dan tadi pagi, gue makan sama Mas Fian belum dicuci. Hahaha. Kampret lo, nyebelin. Hahaha. Beneran lo mau mampir gak? Kagak. Ya udah kalau gitu. Segera aku turun dari mobil Rika. Lo nggak nunggu dulu. Tiba-tiba Rika menahanku. Nunggu apaan Rik? Nunggu gue usir dari dalam mobil. Hahaha. Sialan. Bye. Sambil tertawa, Rika berlalu meninggalkanku. Sepeninggal Rika, aku bergegas masuk. Setelah itu mulai melakukan rutinitas wajib, membereskan dan membersihkan rumah. Tidak terasa waktu beranjak petang dan akhirnya pekerjaanku sudah selesai semua.
Aku bergegas mandi saat azan maghrib berkumandang. Usai sholat, aku duduk bersantai di sofa di ruang tengah rumah sambil menonton televisi. Kurai ponsel yang sedari tadi di-charge, lalu menelpon Mas Fian, karena sedari tadi ia belum memberi kabar lagi. Sambungan telepon yang pertama tidak dijawabnya. Beberapa saat kemudian, aku hubungi kembali. Masih tidak ada jawaban darinya. Aku yang mulai cemas, takut terjadi apa-apa kepadanya, lalu mencoba menghubungi ke rumahnya. Bik Nani yang menjawab teleponnya. Assalamualaikum, Bi. Mas Fian ada di situ nggak? Waalaikumsalam. Ya, Neng Amel ada. Lagi di ruang tamu sama ibu dan Neng Desi. Mas Fian sedang marah-marah kepada Neng Desi. Ya Allah, ada apa? Bibi juga kurang tahu kenapa, Neng. Cuma tadi waktu Bibi antar minuman, Bibi lihat Neng Desi dan ibu menangis. Pantas tadi saya telepon Mas Fian gak dijawab. Ya udah kalau gitu, makasih banyak ya, Bi. Assalamualaikum. Pikiranku menerawang menerka-nerka apa yang terjadi. Akhirnya aku putuskan untuk mengirimkan pesan kepada Mas Fian. Assalamualaikum. Mas mau makan malam di rumah nggak? Kalau mau, aku mau siapin sekarang. Belum ada jawaban. Akhirnya aku putuskan untuk berbaring di sofa sambil menonton acara reality show. Acara seru pencarian jodoh pun terasa garing jadinya. Lama-kelamaan, rasa kantuk datang menyapa. Mataku yang hampir terpejam mengerjap seketika saat mendengar notifikasi pesan masuk di ponsel. Segera aku baca pesan balasan dari Mas Fian. Waalaikumsalam. Maaf sayang, tadi HP-nya ketinggalan di mobil. Iya, Mas makan di rumah. Ini udah dari pulang. Tapi nggak usah masak. Ini aku dibawain makanan sama Binani. Iya, nggak apa-apa. Aku khawatir, takut Mas kenapa-kenapa. Ya udah kalau gitu, hati-hati di jalan. Iya sayang. Lega sekali akhirnya Mas Fian memberi kabar. Tapi aku masih bertanya-tanya tentang masalah yang terjadi di sana. 1 jam kemudian, Mas Fian tiba. Aku segera membukakan pintu untuknya. Dia turun dari mobil dengan menenteng rantang susun berisikan makanan pemberian Bik Nani. Ku cium punggung tangannya. Mas mandi dulu ya, ucapnya. Iya Mas. Aku langsung menuju dapur dan memindahkan ayam kari, capcay dan kentang balado Mustafa ke dalam piring saji. 15 menit kemudian, Mas Fian datang dalam keadaan segar sehabis membersihkan diri. Tidak membuang waktu lama, kami segera menyantap makan malam dengan nikmat sekali. Usai makan malam, Mas Fian yang duduk di santai di depan televisi pun kuperhatikan banyak diam dan melamun. Apa ini pengaruh masalah yang terjadi di sana? Ragu-ragu aku pun bertanya tentang apa yang telah terjadi. Desi hamil. Jawaban Mas Fian mengejutkan. Aku merubah posisi dudukku. Kini badanku menghadap kepadanya. Astagfirullah. Terus, tadi ada laki yang menghamilinya gimana? Mau bertanggung jawab. Itu yang bikin Mas emosi. Dia tidak tahu siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Dia bilang dia tidur dengan beberapa lelaki. Sungguh murahan. Ya Allah Desi, kasihan ibu. Biar benci, aku merasa prihatin dengan musibah yang terjadi dengan adik iparku tersebut. Ibu juga bersalah dalam hal ini. Ibu terlalu memberinya kebebasan. Lalu langkah selanjutnya apa? Entahlah,
Mungkin dia akan melahirkan anaknya nanti tanpa ayah. Sudah Mas paksa dia untuk menunjuk satu orang yang sekiranya pantas untuk menikahinya. Tapi dia tidak mau dan berucap kalau dia melakukan hubungan itu ketika sama-sama dalam pengaruh minuman keras. Kulihat rahang Mas Pian mengeras. Emosinya tertahan. Namun tidak dipungkiri, ada kesedihan yang amat sangat mendalam di matanya. Aku mengelus punggungnya, lalu kerengkuh kepalanya, dan kubelai rambutnya. Ia menangis di dadaku, tangis kekecewaan seseorang kakak terhadap adiknya. Aku telah gagal menjadi kakak yang baik. Aku tidak bisa menjaga kehormatan keluarga. Mas, jangan bicara seperti itu. Mudah-mudahan saja Allah akan menyadarkan Desi, dan dengan semoga kejadian ini, Desi akan taubat dan berubah menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Sungguh teriris hati ini melihat Mas Pian menangis seperti ini. Walaupun Desi hanya adik iparku, tapi aku ikut merasakan kepedihan yang dirasakan olehnya. Mas Pian sabar ya. Semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk Desi. Iya sayang. Terima kasih ya Dek Amel. Gak balas kebencian Desi dan kebencian juga. Sudah Mas, jangan bahas yang sudah lalu. Aku tidak benci atau dendam. Aku sebenarnya sayang sama dia. Jangan banyak pikiran ya Mas. Aku gak mau Mas sakit. Iya sayang. Alhamdulillah Mas sangat bersyukur sekarang ada yang mengkhawatirkan Mas. Karena setelah ayah tiada, tidak ada lagi yang mengkhawatirkan keadaan Mas. Ucapnya lirih. Jangan bicara gitu. Sebelum aku hadirkan ada Ibu, Devi dan Desi yang selalu membersamai Mas. Mereka ada, tapi seperti tidak ada. Maksud Mas apa? Mas punya rahasia yang gak aku tahu ya? Bukan rahasia, tapi kisah pilu yang Mas kubur dalam-dalam. Mas bisa cerita sama aku, kalau mau. Mas Pian menghela nafas panjang. Beberapa saat ia bergeming seperti sedang menimbang akan bercerita atau tidak. Next time. Gak apa-apa kalau sekarang Mas belum mau untuk cerita. Sebenarnya, Devi dan Desi itu bukan adik kandung Mas. Mereka adalah anak ibu dari suami barunya. Ibu meninggalkan Mas dan ayah demi laki-laki lain. Waktu itu memang kehidupan kami masih sangat sederhana. Ayahnya Mas masih merintis usaha retail yang Mas lanjutkan hingga saat ini. Dengan tega ibu meninggalkan kami. Hampir 20 tahun lamanya. Ibu menghilang tanpa kabar. Membiarkan Mas tumbuh tanpa sosok seorang ibu. Lalu, 8 tahun yang lalu, tiba-tiba beliau datang kembali kepada kami dan membawa Devi dan Desi. Beliau meminta maaf kepada ayah dan bilang bahwa ia ingin kembali pada ayah. Awalnya Mas tidak mau menerima ibu. Mas benci beliau. Tapi ayah terus membujuk hingga akhirnya Mas luluh. Ternyata cinta ayah begitu besar pada ibu. Sejenak Mas Pian menghela napasnya lagi. Aku tahu semua ini berat ia ceritakan, karena harus membuka kembali lembaran kisah kelam yang pernah terjadi di dalam kehidupannya. Aku mengusap-usap dadanya. Kurasa ada rasa sedih dan marah yang ia tahan di hatinya. Ia tersenyum memandangku dan kembali melanjutkan ceritanya. Ayah bahagia karena Mas mau berdamai dengan keadaan. Perlahan Mas meredam rasa benci di dalam hati, berusaha menumbuhkan rasa sayang pada beliau. Pada tahun kedua, kembalinya ibu mulai menunjukkan sifat aslinya.
Beliau ternyata tidak berubah. Ibu masih sama seperti dulu, gila uang. Dengan uang ayah, ia selalu foya-foya, memanjakan Devi dan Desi. Kerja mereka hanya jalan-jalan dan shopping. Sampai pada suatu hari, ayah sakit stroke. Ibu cuek saja, tidak mau mengurusnya. Mas sempat emosi dan berniat mengusir ibu, tapi ayah bersikeras mencegahnya. Kejadian ayah stroke membuat Mas tahu bahwa sebenarnya ibu kembali bukan karena sayang dan rindu kepada kami. Ibu kembali hanya karena ingin berlindung dari kemiskinan. Ketidakpedulian ibu semakin menjadi. Tidak hanya sebatas tidak mau mengurus ayah, tapi beliau juga berani mengajak seorang pria muda ke rumah. Tanpa rasa malu, beliau berduaan dengan pemuda di dalam kamar tamu. Pitnani mengadukan semuanya. Mas yang saat itu sudah menghandle semua urusan ayah pun segera pulang dan menghajar pemuda brengsek itu. Rasa benci Mas pada ibu semakin hebat. Mas sempat mengusir ibu, tapi ayah memohon demi Devi dan Desi. Akhirnya memaafkan beliau. Dari Devi, Mas baru tahu kalau ternyata ibu diceraikan oleh ayahnya tanpa mendapatkan harta 1 rupiah pun. Karena suami barunya itu sudah punya istri baru yang lebih muda, yang licik. Wanita itu menguasai harta suami baru ibu. Mas Pian kemudian menangis terseduh. Kedekap erat tubuh kekarnya yang tanpa rapuh malam ini. Aku benar-benar tidak menyangka kalau selama ini beban hidup yang ia alami sungguh berat dan perih. Mas yang sabar, jangan bersedih lagi. Sekarang Mas punya aku. Aku akan selalu menyayangi Mas dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Aku tidak bisa menahan rasa sedih. Hatiku ikut hancur mendengar cerita masa lalu Mas Pian yang sangat pahit. Terima kasih banyak sayang. Mas janji akan selalu membahagiakan di Amel. Aku percaya akan ketulusan cintamu, Mas. Mas juga jangan pernah meragukan cintaku. Setelah mendengar ceritamu, aku semakin kagum dengan kebesaran hatimu. Dengan sabar dan penuh kasih, Mas melindungi ibu, juga Devi dan Desi. Semua ini berkat nasihat ayahnya, Dek Amel. Ayah, Mas pernah bercerita, ayah kasih nasihat, katanya gak boleh membenci ibu. Sebesar apapun kesalahannya, Mas wajib merawat dan melindunginya. Masalah kesalahan ibu itu biar menjadi urusan ibu dan Allah. Sebagai anak, kita harus berbakti karena surga di bawah telapak kaki ibu. Maka semenjak mendapat nasihat dari ayah, Mas membuang jauh-jauh rasa benci itu. Demi ayah Mas di surga, juga Devi dan Desi, Mas memaafkan ibu dan memperlakukan beliau secara baik dan sangat menghormatinya. Aku beranjak dari posisiku. Ku ambil segelas air yang sudah tersedia di meja, samping tempat tidur dan memberikannya kepada Mas Pian. Diminum dulu Mas, supaya lebih tenang. Mas Pian meminumnya setengahnya. Sini aku peluk, biar Masnya gak sedih lagi. Mas Pian yang sudah tampak tenang dari sebelumnya pun tersenyum dan mengeratkan kedua tangannya di tubuh ini. Tersambung.